Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Isi Hati Mami. Kali ini Mami ditemanin dengan seorang insan yang jamilah, yaitu kakak siapa? Ifra Azahra. Kak Ifra Azahra. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu siapa nih sebenarnya Kak Ifra Azahra, asalnya dari mana, tinggal di mana, dan dari mana. Silakan Kak Ifra Azahra. Baiklah, perkenalkan nama saya Ifra Azahra, biasa dipanggil Ifra, asal dari Provinsi Bengkulu, dan sekarang tinggal alhamdulillah di Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Dar El Furqan. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan mengangkat tema mengulik kisah perjalanan sang penghafal Al-Quran. Ya, siapakah sang penghafal Al-Qurannya? Simak baik-baik. Kak Ifra Azahra. Kak Ifra Azahra ini adalah seorang mahasiswi ya sekarang sudah menjadi seorang mahasiswi, dan beliau lebih memilih menjadi seorang penghafal Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apa motivasi terbesar Kak Ifra ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran? Motivasi Ifra ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, yang pastinya itu kedua orang tua Ifra. Karena kenapa? Karena Ifra mikir kayak gini, Ifra nggak punya uang, Ifra nggak punya harta, Ifra nggak punya semuanya. Jadi apa yang bakal Ifra kasih untuk kedua orang tua Ifra atas jasa-jasa yang mereka berikan untuk Ifra, kecuali karena janji Allah itu pasti. Karena barang siapa yang menghafal Al-Quran, dia bakal memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat nanti. Jadi itulah hadiah terindah dari Ifra untuk kedua orang tua Ifra ketika di akhirat nanti. Kalau selain orang tua, yang terutama juga untuk diri Ifra pribadi, untuk umat dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu Kak Ifra ingin menjadi penghafal Al-Quran, apakah ada paksaan dari pihak orang tua mungkin, atau dari keluarga mungkin? Alhamdulillah itu dari dalam hati Ifra pribadi. Masya Allah, benar-benar lahir dari diri sendiri. Insya Allah semoga benar-benar lahir dari pribadi Ifra sendiri. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa ya. Seperti yang sudah kita lalui ya, banyak orang yang bilang, kenapa harus menghafal Al-Quran? Itu pertanyaan. Kenapa harus menghafal Al-Quran sedangkan di dunia luar, contohnya seperti teman-teman Kak Ifra yang di luar lebih memilih universitas ternama daripada Kak Ifra seperti itu. Kenapa Kak Ifra sampai bukan nyasar ya? Mungkin kalau nyasar ini nyasar yang terbaik ya Kak ya. Nyasar yang terbaik. Kenapa Kak Ifra sampai ingin menjadi penghafal Al-Quran? Itu sejarahnya dari mana? Sejarahnya, kalau bahas masalah sejarah itu mungkin panjang banget. Nah, jadi berawal dari Ifra itu orangnya ambisius banget, sangat ambisius. Tapi yang sedihnya itu ambisius soal dunia. Kalau ambisius soal akhirat itu masya Allah ya kan. Tapi ambisinya soal dunia. Jadi Ifra dulu tuh Ifra cita-citanya itu mau jadi dokter. Jadi sampai-sampai Ifra bilang sama orang tua, kalau Ifra tamat sekolah SMA nggak mau lanjut sekolah kalau nggak jadi dokter. Jadi pokoknya panjang banget kan nih. Dulu awalnya Ifra mau masuk Universitas Indonesia. Segala cara Ifra belajar nih, pokoknya mau masuk Universitas Indonesia, nggak ada jalan lain gitu kan, mau jadi dokter, nggak ada sedikit pun. Ya Ifra ngaji biasa sewajarnya gitu kan, cuma ngaji yang biasa. Terus lama kelamaan kok ada yang beda, kok ada yang hampa gitu kan nih, kok nggak kayak orang
ibaratnya tuh bahagianya tuh bahagia biasa aja, nggak ada feelnya gitu kan. Jadi suatu ketika Ifra sama keluarga tuh diundang ngadirin acara makan-makan keluarga gitu. Jadi Ifra datang, dan datang itu lucunya pakai baju yang nggak kayak sekarang, yang mungkin bisa dibilang nggak kayak muslimah, nggak ada lah kayak gitu kan. Pakai celana yang zaman dulu tuh sobek-sobek gitu. Terus jilbabnya nggak nutup dada, ngikutin tren gitu kan nih. Terus bajunya tuh kan panjang, malah Ifra lipat ke atas gitu kan. Terus datanglah ke sana, dan anehnya Ifra kok mau dengerin, adalah nyampain kayak sepatah kata dua patah kata gitu kan. Jadi motivator bisa Ifra bilang, inspirator Ifra juga. Dia bilang kayak gini nih, katanya, saya mau mengazamkan hidup saya hanya untuk Al-Quran. Saya mau hilangkan semuanya, hilangkan dunia, sampai-sampai ijazah saya bakar kayak gitu kan. Jadi Ifra tuh ya Allah langsung nangis, kok aku nggak ada apa-apanya gitu kan, selama ini cuma kerja dunia. Dan orang tua Ifra tuh nih, pokoknya Ifra kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus bisa bahasa Arab, kamu harus jadi sarjana kayak gitu kan nih. Nggak ada sedikit pun, pokoknya ke akhirat gitu kan nih. Jadi ketika itu juga Ifra nangis, Ifra bilang ke orang tua, mama, bapak, Ifra mau menghafal Al-Quran gitu kan. Ifra mau belajar Al-Quran. Jadi orang tua Ifra langsung nangis, dan dia langsung bilang sama motivator tadi, bilang kalau Ifra mau menghafal Al-Quran. Terus langsung saja nih, di sana tuh ada guru Ifra, guru maksudnya untuk yang bakal jadi penghafal Al-Quran gitu kan. Jadi datanglah sama beliau, dan Ifra besoknya langsung belajar sama beliau. Jadi saat itu juga Ifra bilang sama mama, sama bapak, Ifra pengen menjadi penghafal Al-Quran. Tiba-tiba Allah langsung sediakan siapa pengajar ya. Masya Allah, benar-benar apa ya, itu ilham masuknya tiba-tiba banget ya, jelek banget gitu dia. Masya Allah sekali, ya Allah, merinding. Tapi benar-benar sangat luar biasa. Sedangkan anak di seusia Kak Ifra itu sibuk, ya mungkin sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dunianya. Tapi Kak Ifra benar-benar salah satu wanita hebat, anak pilihan, benar-benar anak mamanya, pilihan Allah kayak gitu. Dulu orang tuanya waktu ngidamnya Masya Allah banget, mungkin benar-benar bisa aja benar-benar sesuatu gitu, sampai ya nggak ada paksaan, ya nggak ada harus kamu harus ini, kamu harus itu. Seperti ya kita lihat teman-teman yang lain seperti apa, tapi Ifra itu datang dari dirinya sendiri, datang dari dalam hatinya sendiri, dan mendapat ilham yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nggak bisa ngomong lagi, udah merinding aja bawaannya, karena itu sangat mujizat yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Kak Ifra Az-Zahra. Mengungkapkan ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, itu kira-kira Kak Ifra usia berapa dan kelas berapa kala itu? Kala itu kalau mau ngapal Al-Quran ya nih, itu 1 SMA. Kelas 1 SMA. 1 SMA. Tapi mungkin bisa dibilang niatnya masih salah nih. Jadi Ifra menghafal Al-Quran itu tujuannya mau untuk dunia. Kayak gitu nih. Tapi kan kalau kita sudah untuk dunia, kemudian kita belajar Al-Quran, ketika kita memilih belajar Al-Quran, akhirat kita dapat, dunia juga kita dapat. Seperti itu. Nah, Kak Ifra, setelah yang Kak Ifra bilang tadi, langsung dipertemukan dengan guru yang mau membimbing Kak Ifra menjadi seorang penghafal Quran. Di sana mungkin Kak Ifra belajar tahsin awal ya, belajar tahsin, kemudian mulai ngafal belum? Mulai ngafal sedikit demi sedikit ya. Nah, ada kesusahan nggak sih yang Kak Ifra alami waktu pertama kali nyemplung? Mungkin ikut grup Odots nggak? Oh, ada. Jadi waktu itu kan Ifra kan bolak-balik gitu kan nih, dari SMA ke sana kan. Terus sampai sempat Ifra tuh nggak mau lagi, karena ya Allah lebih baik aku pulang ke rumah main HP gitu kan dibanding di sana kan. Tapi Ifra mikir-mikir lagi, kan tujuan awal aku gimana ke sini, terus kayak gitu kan nih. Terus kayak itu
kok susah banget belajar, nggak kayak matematika kayak gitu kan nih, kok susah banget. Tapi mungkin ini ujiannya juga kan. Tapi lama-lama karena dipaksa, karena akhirnya terbiasa kan, benar. Jadi kata orang tuh, kita semua itu harus dipaksa agar terbiasa. Jadi Ifra setiap hari 2 minggu sekali kan ke sana belajar Al-Quran, belajar tahsin gitu. Masya Allah. Dari anak umum lebih milih mondok, sedangkan Kak Ifra kan masih bisa melanjutkan belajar dari rumah ke tempat guru yang mempunyai lembaga Al-Quran, bisa datang ke rumahnya mengaji dan menghafal. Kak Ifra bisa sekolah di luar dan tetap menghafal Al-Quran di luar. Kenapa Kak Ifra kok lebih milih mondok, bukan memilih universitas? Kenapa Ifra lebih milih mondok ya Mi? Benar kata Mami, kalau kita tamat sekolah itu maksudnya kuliah juga bisa mau jadi penghafal Al-Quran kan. Tapi Ifra maunya Mi jadi penghafal Al-Quran memang benar tujuan Ifra utama gitu kan. Jadi Ifra juga pengen banget ngerasain jadi santri, pengen banget ngerasain berada di dekat-dekat orang yang Masya Allah, maksudnya surganya tuh dekat banget gitu kan Mi. Nah jadi tamat sekolah Ifra milih jalan Ifra itu, mungkin itu versi yang sangat terbaik menurut Ifra. Jadi ketika Ifra memilih jalan itu, itulah dewasanya Ifra. Kenapa juga Ifra jadi penghafal Al-Quran, pokoknya pengen kayak orang-orang gitu nih, mondok terus lebih fokus ke akhiratnya. Karena benar kata Mami tadi, kalau kita lebih ngejar akhirat pasti dunia bakal ngikut. Kayak gitu. Kak Ifra Az-Zahra, dari sekian banyak keinginan atau sekian banyak cita-cita, kenapa Kak Ifrah lebih memilih menjadi seorang penghafal Al-Quran? Mengapa Ifrah lebih memilih menjadi seorang penghafal Al-Quran? Ya Allah, Masya Allah Min. Itu karena Al-Quran itu sangat mulia nih, mulia banget. Jadi nggak ada sehebat apapun pekerjaan, sehebat apapun keinginan kita, menurut Ifrah yang paling mulia itu dengan Al-Quran. Ketika kita mampu membersamai Al-Quran, karena itulah pekerjaan yang paling indah, baik itu di akhirat maupun di dunia. Karena ketika kita mampu membersamainya, pekerjaan yang lain yang menurut orang itu luar biasa, bisa kita lebih dari itu. Okay. Masya Allah, berasa ketampar dengan kata-kata beliau. Benar-benar sangat menginspirasi menurut saya. Kak Ifrah, kan proses untuk menghafal Al-Quran itu sendiri tidak gampang. Tidak seperti pelajaran matematika dengan bilangan-bilangan tertentu. Mungkin yang bisa kita pecahkan dengan rumus. Tetapi Al-Quran itu sangat susah. Bahkan bukan kita pecahkan dengan rumus, tapi kalau kita nggak kuat, yang pecah jiwa kita sendiri. Seperti itu. Bagaimana Kak Ifra sampai bisa bertahan sampai detik ini untuk tetap istiqomah bersama Al-Quran? Kalau niat kita udah benar, udah lurus, dan sekarang Ifra belum dikatakan udah lurus niat Ifra ya nih, tapi Ustadz bilang terus luruskan niat. Kalau niat kamu terus lurus, maksudnya ke arah yang benar, tentu beliau akan membersamai jiwa kita, maksudnya bahkan menguatkan jiwa kita. Tapi jika niat kita sudah belok ke sini, maka jiwa kita juga akan lemah. Jadi kayak gitu nih. Dan benar kata Mami, kalau nggak semudah matematika itu bisa dipecahkan gitu kan nih. Tapi kalau menghafal Al-Quran ini soal perasaan jiwa dan raga gitu kan. Nah, sempat pengalaman Ifra juga, walaupun belum lagi proses juga menghafal sekarang, itu ada beberapa kadang ayat yang buat kita tuh down banget. Kok nggak hafal-hafal. Tapi Ifra pernah baca dan Ifra yakinkan dalam diri Ifra, jika memang ayat ini susah untuk kamu hafal, berarti ayat ini
terus ingin membersamaimu, ingin berlama-lama denganmu, dan dia rindu sama kamu kayak gitu. Jadi itu yang selalu Ifra tanamkan. Dan mungkin juga lingkungan tadi, lingkungan dengan berkumpul dengan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran, itu yang menguatkan diri Ifra hingga bertahan sampai sekarang dan semoga sampai seterusnya. Masya Allah. Kak Ifrah, kita kalau lagi ngafal itu kan kita pernah ada di titik bosennya. Bagaimana Kak Ifrah mengatasi titik bosen itu sendiri? Apalagi santri ya nih, santri itu bosen itu nomor satu, itu masalah besar banget. Ingatnya ke rindu ke orang tua, ingatnya kok gini-gini aja gitu kan nih. Tapi balik-balik lagi, Ifra selalu ingat pesan motivator. Jadi motivator ini belum tahu ya siapa ya. Selalu ingat pesan motivator, kata beliau, jika bosan itu manusiawi. Nggak mungkin orang ya, nggak ada rasain bosan kayak gitu kan nih. Jadi bosan itu manusiawi. Ya kita alihkan. Alihkannya itu jangan ke hal-hal yang buruk. Kalau kita alihkan ke hal-hal yang buruk, otomatis dan pasti kita bakal lemah jiwa gitu kan. Jadi alihkannya ke arah-arah yang nggak jauh dari Al-Quran gitu nih. Jadi kita alihkan ke amal-amalan yang lain, kita alihkan ke kayak introspeksi diri, kayak gimana sih kita ini kedepannya kayak gimana, terus apa aja kesalahan yang pernah kita lakuin, terus nanti perlahan-lahan bakal balik lagi kayak gitu. Apalagi niatnya udah lurus ya, Masya Allah. Lurus. Kadang kan niat yang lurus aja masih bisa patah. Betul. Ya kan? Bukan patah, kadang kan bengkok. Niat udah lurus, tapi mudah-mudahan Kak Ifra Az-Zahra tetap diberi keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran dan sampai nanti mampu memberikan sepasang mahkota untuk Umi dan Abinya. Insya Allah. Ya Kak ya, semangat. Ini benar-benar sangat menginspirasi bagi saya, terutama ya, berasa tertampar dengan sosok Ifra Az-Zahra. Karena kita aja masih butuh paksaan untuk menyelesaikan membaca Al-Quran sehari, sehalaman mungkin. Itu aja sudah berat. Jangan sehalaman. Dibandingkan Al-Quran sama handphone, kita lebih ringan memegang handphone. Tapi beliau, Ifra Az-Zahra, mampu membaca Al-Quran tilawah sehari 10 juz. Kenapa? Yang pertama karena paksaan. Karena paksaan. Kalau nggak dipaksa, nggak bakalan terjadi. Tapi beliau dengan sangat menginspirasi, sehari 10 juz. Bahkan mungkin kalau sekarang lihat Al-Quran ya, mau dibolak-balik, mau diapain, udah kayak makan kacang goreng aja kali ya. Amin. Kenapa? Karena Al-Quran lah yang akan membantu kita, bukan hanya di akhirat saja, tapi ketika kita dengan Al-Quran, dengan berinteraksi langsung dengan Al-Quran, kehidupan kita akan tenang. Betul nggak Kak Ifra? Misalnya nih, Kak Ifra sehari 10 juz. Ya, karena ditentuin dari pesantren kan. Sehari 10 juz. Misalnya nggak tuntas dalam 10 juz, itu ada bebannya. Sangat ada bebannya. Jadi kayak beda aja gitu. Kayak nggak tenang, kayak ada yang kurang gitu kan. Tapi kalau misalnya selesai 10 juz dan evaluasi semua tuntas, apa perasaan Kak Ifra? Oh, bahagia banget, lebih bahagia dari Ifra ketika sekolah umum kan nih. Kalau sekolah umum misalnya dapat nilai tinggi atau mungkin dapat mencapai yang kita inginkan kayak gitu kan nih, bahagianya tuh beda banget. Jadi Ifra tuh bersyukur juga bisa sekolah di umum dan sekarang di pesantren. Jadi Ifra bisa ngebedain bagaimana rasanya di umum, bagaimana rasanya di pesantren kayak gitu. Masya Allah. Jadi Kak Ifra ini udah menyicipin semuanya ya,
udah di umum seperti apa dan di dalam pesantren seperti apa. Tapi tidak semua orang seberuntung Kak Ifrah Az-Zahra. Karena kadang orang yang sudah benar-benar di pesantren tapi jiwanya berada di luar. Sedangkan Kak Ifrah Az-Zahra dari luar, jiwanya berada di dalam dan ingin mengungkapkan, aku ingin menjadi seorang santri. Dan itu sangat luar biasa lagi untuk Kak Ifrah Az-Zahra. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita kali ini ya Kak, karena kita akan lanjut lagi di kisah selanjutnya, karena masih ada part-part yang akan kita ulik lagi dari Kak Ifrah Az-Zahra. Sebelum kita tutup, apakah ada motivasi atau kata-kata mutiara untuk teman-teman yang berada di sana? Baiklah, untuk teman-teman mungkin yang menonton, dari teman-teman Ifrah, teruslah semangat, teruslah berjuang, apapun versi tujuan hidup kalian, teruslah berjuang. Dan Ifrah ingatkan kembali, dari umum pun kita bisa menjadi santri dan penghafal Al-Quran. Dan Ifrah mohon doanya, dengan Ifrah di sini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dengan judul yang diberikan tadi, tema hari ini, Ifrah nggak ada apa-apanya. Tetapi dengan duduknya Ifrah di sini, semoga Ifrah bisa memberikan setidaknya sedikit hal baik untuk penonton, untuk teman-teman yang mendengarkan. Semoga kita semua menjadi ahli Quran, semua kita semua nantinya berkumpul di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa doakan Ifrah untuk selalu istiqomah berjuang di jalan Allah, untuk selalu bertahan bersama Al-Quran apapun masalahnya. Amin. Subhanallah, Kak Ifrah Zahra, terima kasih banyak sudah bergabung di Dapur Isi Hati Mami. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi bersama beliau, Kak Ifrah Az-Zahra. Nantikan saja tayangan selanjutnya. Dan apa yang akan kita sampaikan di next part 2, saksikan saja. Jangan lupa tetap stay dan dukung terus channel PPA dan El Furqon biar kita semangat untuk berbagi kisah inspiratif lainnya. Terima kasih, saya Rahmadona Wahyuningrum pamit undur diri, dan Kak Ifrah pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.